Parit Baru Podcast, here we go. Oke teman-teman semuanya, alhamdulillah hari ini kita di siaran Parit Baru Podcast kembali. Dan hari ini kita ngundang tamu yang istimewa menurut saya, karena lumayan jauh sampai ke sini. Beliau adalah salah satu relawan TIK, yaitu Bang Ferry. Bang Ferry, apa kabar Bang Ferry? Alhamdulillah, baik Lutfi. Baik ya Bang ya, Bang dekat sedikit Bang sama mic-nya Bang. Oke, saya nggak capeknya siap. juga. Kan bisa diperbesar pakai aplikasi. Iya, itu cuman capek Bang. Kan lebih enak kita habis siaran langsung upload Oke, gitu kan. siap. Nah, kayak gitu. Oke, Siap. Bang Ferry, kita sapa dulu teman-teman dan kenalan dulu lah sama teman-teman pendengar Parit Baru Podcast. Bang Ferry ini tinggal di mana, Bang? Oke, mungkin langsung saja ya Bang Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Siap. Mungkin saya perkenalkan diri. Nama saya Ferianto. Saya tinggal di Pari Jepang. Pak Jepang. Jadi kalau tepatnya itu di Jalan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Oh, itu nama jalannya Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Tapi orang tahunya Pari Jepang. Oh, Itu itu nama jalan yang sesungguhnya. Jalan yang sesungguhnya. Serius, Bang? Serius. 20 tahun saya lewat situ enggak tahu. Iya, tahunya Kuala 2. Kuala 2. Pari Jepang. Pari Jepang. WBA. Dan sampai sekarang saya enggak tahu mana Pari Jepang, mana WBA, mana Kuala 2 itu enggak tahu. Nanti kita buatkan petanya. Gitu ya Bang ya. Nah, lanjut Bang, lanjut. Terus? Lah, lalu kalau aktivitas saya sehari-hari, kebetulan saya adalah salah satu karyawan di perusahaan navigasi penerbangan di Airnav Indonesia. Airnav Indonesia yang ngatur lalu lintas. Iya, kalau boleh sedikit saya ceritain karena mungkin banyak yang belum tahu lah ya. Iya. Jadi Airnav Indonesia itu adalah perusahaan di bidang navigasi penerbangan. Navigasi penerbangan. Dimana kalau teman-teman tahu yang namanya Air Traffic Control, nah itulah bisnis utama atau core bisnis Airnav Indonesia. Air Traffic Control. Iya, tapi kalau saya sendiri bukan Air Traffic Control. Oh, bukan di situ. Bukan, tapi saya adalah teknisinya. Oh, teknisinya. Yang ngurus itu radar yang berputar itu, Bang. Kadang-kadang juga. Kadang-kadang juga. Kadang juga, tapi lebih fokusnya ke kayak IT support and networkingnya lah. Oh, IT support. Jadi Abang nih banyak sekali gerak di bidang TI-nya, Bang. Iya. Di relawan TIK sendiri Abang sebagai? Nah, kalau di relawan TIK sendiri, saya kebetulan ketua wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Provinsi. Ya, provinsi. Jadi kita membawahi 14 kabupaten, tapi yang udah ada SK-nya baru 2. Baru 2. Baru Kota Pontianak dan Kuburaya. Kabupaten Kuburaya. Yang lain sedang dalam proses. Saya pikir Abang nih ketua daerah Kuburaya doang, tapi provinsi. Provinsi. Gubernur lah ya. Ya. Oke, di relawan TIK. Selain itu Bang kan udah Airnav juga, relawan TIK juga. Saya dengar juga Abang katanya ada buka tempat kursus. Nah, iya. Hampir lupa saya. Hampir lupa. Saya ingatkan Bang. Kebetulan saya juga pengelola lembaga kursus dan pelatihan Yali Communication. Malah kalau dibandingkan tadi Airnav Indonesia dan relawan TIK, inilah yang pertama mungkin biasa katakan dasar saya TIK tuh ada di lembaga kursus ini. Jadi gitu. lembaga kursus dan pelatihan Yali Communication ini berdiri dari tahun 2008. Jadi kurang lebih 14 sampai 15-an tahun lah udah berdiri. 2008 tuh ya. Apa Yali Communication. Itu nerima kursus apa ya Bang? Nah, kalau untuk kursusnya hampir semua kejuruan TIK ada di situ. Ada. Mulai dari aplikasi perkantoran, desain grafis, video editing, Termasuk video editing Bang ya? termasuk. Wah, luar biasa. Nah, sekarang nih Yali Communication sedang jalankan program pemerintah namanya Pendidikan Kecakapan Kerja. Nah, ini dari programnya Kemendikbudristek. Nah, Kemendikbud? Ristek. Nama programnya Pendidikan Kecakapan Kerja. Ini sedang berjalan. Nanti teman-teman ujiannya bulan Juni 2022. Jadi 2022. sekarang nih kita podcast nih sedang saya tinggalin nih. Oh gitu. Waduh, inilah Pi yang berat nih Pi. Tadi udah nanya Agi berapa budgetnya. Udah ninggalkan lagi. Kan kita beban, cuma ngasih kopi ya di podcast kita nih. Jadi sekarang sedang berlangsung nih program Pendidikan Kecakapan Kerja kejuruan video editing. Tapi Bang, yang menarik Bang ya, setelah saya ulik tentang diri Abang, saya klik di Google Ferianto, nggak ketemu sih. Tapi saya tahu Abang nih backgroundnya bukan TI. Iya betul. Iya Bang. Betul. Kuliahnya di Kehutanan. Kuliah di Kehutanan Universitas Tanjung Pura. Kok bisa larinya ke komputer gitu Bang? Iya. Kan di hutan tuh nggak ada sinyal gitu Bang. Nah inilah kadang-kadang kita juga
apa ya, ada sesuatu hal yang mungkin tidak bisa kita kontrol ya Lutfi. Jadi ini mungkin dah kehendak yang maha kuasa, mungkin kehendak Tuhan gitu. Jadi kalau kita ngomongin basic ilmu atau pendidikan saya, memang kebetulan saya di kehutanan. S1 saya pun S1 kehutanan. Tapi ya itu balik lagi, mungkin ada pekerjaan atau ada peluang usaha di bidang itu ya. Ya sebenarnya agak terpaksa sih sebenarnya. Maksudnya kan tidak sesuai dengan bidang. Tapi ya karena terpaksa itu lama-lama akhirnya bisa ya lama-lama akhirnya terbiasa mencintai, dan mungkin kalau sekarang udah bisa saya katakan TIK itu adalah passion saya sih. Waduh, dari hutan. Jadi ini kok jadi judul podcastnya bagus nih, anak hutan main komputer gitu. Dari kehutanan nih Bang. Kok di sekarang ini kan Abang sebagai Ketua relawan TIK Provinsi Kalimantan Barat. Iya. Itu Bang, di relawan TIK sendiri kegiatannya itu apa Bang? Ini tunggu sebelum ngomong kegiatan Bang. Kapan nih mulai muncul relawan TIK nih? Oke. Relawan TIK sendiri itu pusatnya di Jakarta ya teman-teman. Itu berdirinya pada tanggal 4 Juli 2011. Udah lumayan lama. Udah lumayan lama, tapi musyawarah daerahnya pertama kali digelar di Jakarta tuh tahun 2012. 2012 tuh digelar musyawarah daerah. Tapi kalau saya sendiri masuk di relawan TIK Kalimantan Barat nih baru mulainya 2017. Tapi itu waktu itu saya hanya sebagai anggota saja. Oh gitu. Berarti dulu ada udah ada di Kalimantan Barat nih, udah ada. Saya hanya sebagai anggota saja. Pada tahun 2021 barulah saya terpilih menjadi ketua relawan TIK. Berarti dulu kalau salah saya waktu saya magang itu Abang udah itu ya kan? Saya udah di tempat Abang. Udah. Itu dulu pertama kali saya garap, maksudnya jadi fasilitator dari Kominfo RI. Itu kegiatannya namanya programnya 1 juta domain. Oh gitu. Oh iya, ini program dari Kominfo ya Bang. Jadi ini di bawah Kominfo. Iya. Jadi waktu itu 2017 dan 2018 pertama saya bergabung di relawan TIK tuh saya jadi fasilitator 1 juta domain. 1 juta domain. Program 1 juta domain itu adalah program pemerintah nih memberikan website gratis untuk masyarakat. Bukan hanya masyarakat sih sebenarnya, waktu itu ada sekolah, ada yayasan, ada UMKM, ada orang pribadi. Pokok siapapun yang mau boleh dibuatkan website asalkan dia punya NIK. 1 juta domain. 1 juta domain nama programnya. Kalau saya sendiri 2017 dan 2018 tuh alhamdulillah bisa mengelola 1000 website. 1000 website. 1000. Jadi 2000 itu dari buat hosting domainnya udah dikasih sama Kominfo RI. Jadi saya tinggal upload. Tidak ada setting control panel, tidak ada. Gitu. Jadi saya tinggal upload. 1000 Bang. 1000 tahun 2017 saya dapat 500 yang daftar. 2018 saya dapat 500 juga. Itu mayoritas apa Bang? Kedinasan? UMKM. Desa ataupun dinas ataupun itu paling ada sedikit lah. 10 atau 20%, tapi yang paling banyak UMKM. Memang itu UMKM Bang ya. 2017 2018. 1000 website. Gila luar biasa. Saya enggak kepikiran tuh gimana website tuh. Tapi memang pada saat itu untuk hosting domain, control panel udah bukan kita lagi yang urus. Ya walaupun begitu kalau untuk orang kayak saya tetap bingung Bang. Iya. Tuh yang belakang kamera ya senyum-senyum Bang. Dia enggak ngerti kayaknya apa yang kita omongkan ini. Kayak gitu. Jadi itu TIK dari tahun 11 awalnya masuk sini 2017. Mau di Kalimantan Sekarang Barat. 2022 kegiatannya apa nih Bang? Semenjak saya yang jadi terpilih menjadi ketua relawan TIK itu kita kegiatannya banyak. Jadi karena memang basic saya pun lembaga kursus dan pelatihan kan. Benar. Jadi ada aplikasi perkantoran, desain grafis apa segala macam. Jadi semua yang ada di lembaga saya tuh saya buatkan pelatihan gratis karena kan kita relawan kan. Memang semuanya aktivitasnya memang gratis gitu. Jadi pokoknya full kita ada nama kita di Kalimantan Barat. Sebenarnya di RTIK Indonesia tuh mereka ada program, tapi kita khusus di Kalimantan Barat tuh ada program namanya RTIK berdedikasi. RTIK berdedikasi. Itulah tujuannya ngasih pelatihan secara gratis. Itu kalau kejuruannya hampir semua. Kita pernah gelar yang aplikasi perkantoran, habis itu desain. Aplikasi perkantoran itu kan kayak Office. Iya, Word, Excel, PowerPoint itu. Lalu
Lalu video editing, tapi kita waktu itu pakai Filmora. Filmora. Iyalah, kan enak Bang pakai Filmora. Maksudnya gratis juga gitu kan. Lalu ada desain grafis. Emang kok Premiere Pro enggak gratis Bang? Maksudnya kan agak jadi kita misalnya kan kita membuat acara, kita juga harus memikirkan nanti peserta ada daftar nggak? Misalnya gini, teman-teman misalnya laptopnya rata-rata maaf lah, kan menengah ke bawah kan. Celeron lah gitu. Nah, kalau misalnya belajar Premiere Pro apa enggak demam? Iya, gitu. Jadi betul, Bang. Ya sebelum kita buat program kita harus mikir dulu lah. Benar. Apa nih bisa nggak jalan gitu. Teriak Bang laptopnya Bang nanti Bang ya. Nah, program terakhir kemarin pelatihan di Diskominfo Kota Pontianak itu pelatihan website untuk KIM, komunitas apa itu lupa. Oh iya, pernah saya dengar tuh. Itu saya yang kebetulan, bukan saya sih, ada 4 orang yang ngelatih ke sana dari relawan TIK. Nama apa kegiatannya pembuatan website menggunakan WordPress. Itu gratis Bang ya? Gratis. Nah itulah makanya salah satu alasan saya teman-teman ngundang Bang Ferry ini sebagai relawan TIK karena ada kata-kata relawan. Jadi saya tenang gitu. Kalau ngundang atas nama Yale gitu, saya harus buatkan kontrak kerjasamanya gitu. Nah itu tadi program pasukannya Bang, relawan TIK sekarang 2022 ada berapa orang Bang? Kalau yang benar-benar full aktif sih kita kurang lebih 15 orang. Tapi kalau yang maksudnya sebagai anggota, maksudnya ya bantu share, itu kan sebenarnya walaupun kesannya hanya bantu share, tapi menurut saya mereka udah bisa dibilang relawan. Iya, benar. Karena banyak orang yang nggak mau share kan. Betul. Jadi kalau yang benar-benar full itu 15 orang itu memang full lah itunya kegiatannya. Tapi yang maksudnya hanya bantu ada di grup atau aja di struktur organisasi itu kurang lebih kalau Kalimantan Barat ini ada 200-an lah. 200-an. Tapi yang benar-benar ngendel full kegiatan tuh kurang lebih 15 Iya, orang. betul. Berarti kalau saya ikut nge-share saya jadi 201. Betul. Karena kalau kita ngomong relawan nih kan ya dalam artian memang kita tidak dibayar gitu kan. Jadi memang itu dari hati kita sendiri. Dari hati, ingin mencerdaskan anak bangsa. Tujuannya udah harus jelas dulu lah. Supaya enggak gaptek lah Bangnya intinya Bang ya. Karena saya memang masih banyak Bang, terutama di tempat kita sendiri, Kalimantan Barat. Beberapa lah mahasiswa Untan yang ada di depan saya juga ini gitu kan. Walaupun enggak kelihatan kamera ya teman-teman ya. Beberapa mahasiswa Untan tuh memang kadang masih gagap Bang kalau megang laptop. Nah, itu sebenarnya PR kita yang ngerti TIK itu, betul nggak Bang? Karena masa udah mahasiswa masih gagap megang laptop gitu kan, aneh rasanya. Macam mau skripsian gitu kan. Kan nggak mungkin joki gitu ya Bang ya. Gitu. Oke, luar biasa sekali. Jadi Bang Ferry ini memang udah lama lah bergelut di bidang TIK Bang ya. Iya. Komputer dan lain-lain. 15-an tahun lah. 15-an tahun. Seru Bang. Kadang capek tapi ya istirahat lah. Habis itu bangun dah segar lagi. Gitu ya. Mungkin itu tadi saya bilang mungkin karena udah passion gitu. Udah seneng. Namanya gitu. Hobi gitu Bang ya. Kadang dibayar, kadang tidak. Tapi saya kok nggak bisa hobi di situ ya. Saya kan juga belajar coding juga gitu Bang kan. Awalnya sih saya tertarik Bang. Cuman saya pernah satu momen Bang dulu waktu manggil apa namanya dulu ya saya lupa. Variabel atau apa. Saya udah buat mahasiswa gitu kan, dipanggil ke database. Cuman kok nggak muncul-muncul. Emosi dicek codingnya nggak ada yang merah gitu. Ternyata cuman salah tulis mahasiswa jadi mahasiswa. Gitu aja udah rusak loh. Nah itu bikin saya kadang udahlah. Emosi. Bukan passion saya. Saya kasih ke Raffi jangan. Gitu. Jadi juga Abang nih sekarang kemarin ada proyekan terbaru saya dengar buat SI di Desa Kola 2. Itu Bang, jadi kemarin ada dihubungi sama kepala desa Kuala 2, jadi kita disuruh ngelola website berbasis sistem informasi. Nah, sekarang sedang dalam proses pengerjaan. Ada beberapa aplikasi yang udah jalan, tapi masih belum. Aplikasi Android atau? Web dan Android. Web dan Android. Desa punya aplikasi Android? Ya punya, kan dibantu juga dengan relawan TIK. Luar biasa. Desa punya aplikasi Android? Punya. Itu dari relawan TIK? Dari Yale dan dari relawan TIK lah. Gitu. Jadi semuanya ikut kontribusi lah seperti itu. Tidak jalan sendiri. Desa punya aplikasi sekarang Bang. Terus gini juga Lutfi, kadang-kadang banyak orang yang salah tuh dikiranya saya ngerjain semua. Tidak. Pakai tim. Saya ada tim. Termasuk yang saya ceritain 1 juta domain kemarin yang 1000 website.
itu saya tidak ngerjain sendiri. Iyalah, Bang. Ada tim gitu, enggak saya sendiri. Tapi ya saya penanggung jawab lah. Iya. Kalau abang ngerjain sendiri pastikan istri marah, ya kan? Nggak pulang-pulang, tiap hari ngadap laptop gitu kan. Kalau kata dosen saya dulu, Bang, anak TI itu laptop itu istri kedua. Betul Ya, Bang Rizang. Jadi tiap hari pasti ngadap laptop, dibilang kayak gitu. Oh gitu, luar biasa sekali. Di Kuala 2 tadi Bang ya, Iya. buat usaha. Jadi buat teman-teman semuanya pendengar Pai Baru Podcast nih yang pingin tanya-tanya tentang TIK atau ilmu-ilmu kekomputeran dan apapun itulah yang terkait dengan komputer, website, aplikasi dan lain-lain, bisa nih hubungi ke Bang Ferry. Ini tinggal di mana Bang? Kuala 2. Kuala 2. Tepatnya di jalan apa tadi namanya? Kiai Haji Abdurrahman Kiai Wahid. Haji Abdurrahman Wahid, Iya. Gang Tegalsari 1. Tegalsari 1. Kalian serbu aja ke situ. Tapi memang benar teman-teman, bagus kalau dihitung dengan ilmu yang diberikan dan bayaran yang diberikan kepada Yali Communication itu sangat setimpal, bahkan sangat murah saya bilang. Karena anak didik saya Bang yang di pondok itu pernah saya kursuskan teman abang. Keluar itu luar biasa, main Photoshop jago, main Office tuh jago. Jadi enak. Dulu awalnya dia cuman bisa shutdown laptop, sekarang udah bisa ngedit-ngedit desain. Alhamdulillah. Keren sih memang. Nggak lama lagi belajarnya tempat abang. Iya, hanya berapa program kan? Nggak lama tapi dah oke dah. Gitu. Apa Bang kira-kira nanti untuk LTIK kedepannya ada nggak yang bisa kita garap bersama mungkin Bang, atau apa lagi nih rancangan abang di LTIK? Kalau rancangan ini yang terdekat dulu lah ya, yang memang sekarang lagi berjalan gitu. Kalau yang tadi PKK di Yali Communication itu udah berjalan, nanti Juni ujian. Nah ini ada lagi satu program punya Kominfo RI, namanya Adopsi Go Digital UMKM atau UMKM Naik Kelas 2022. Itu ngapa tuh Bang? Itu kita pembimbingan dari Kominfo RI untuk UMKM yang ada di Kalimantan Barat. Cuman yang menurut saya agak sedikit disayangkan, pesertanya hanya terbatas di wilayah Kuburaya dan Kota Pontianak. Jadi kayak teman-teman di Singkawang apa tuh udah banyak ngubungin saya, ya nggak bisa karena emang udah aturan dari Jakarta, udah dari Kominfo RI ya, yang ring kamu hanya gitu Kabupaten Kuburaya dan Kota Pontianak. Padahal sayang Bang ya, banyak juga pemain di luar Bang ya. Ya gini lah Lutfi, Kalimantan Barat ini 14 kabupaten. Kalau yang diterima hanya Kota Pontianak dan Kuburaya, saya sendiri pun sebenarnya agak kecewa sih saya gitu. Karena kasihan teman-teman yang di daerah akhirnya enggak bisa dapat, maksudnya enggak bisa menikmati program itu. Betul. Nah tapi ya itulah, itu mungkin udah nggak tahu lah, mungkin udah dirancang dari sana. Memang targetnya adalah Kota Pontianak dan Kuburaya. Jadi itu kita ada 7 fasilitator. Satu fasilitator itu ngendel 200 UMKM. Jadi totalnya 7 kali 200 itu 1.400. 1.400. Nah 1.400. Itu teman-teman boleh cek di IG atau di ada IG-nya Bang? Ada. Apa IG-nya Bang? Di Relawantik Kalimantan Barat bisa, di Yali Communication bisa, di Yali Communication juga bisa. Kalimantan Barat UMKM Kalimantan Barat Go Online juga bisa. UMKM Kalimantan Barat Go Online. Jadi silakan cari di Google, di IG atau di Facebook, atau ini saya lampirkan nomor handphone saya di 08 9693 95 0127. Itu nanti sekalian nanti mungkin Lutfi bisa slide sedikit flyernya lah. Siap, nanti saya masukkan semuanya di bawah. Di deskripsi ya. Tinggal klik linknya, masuk ke WA-nya beliau. Sama udah ada link pendaftaran. Jadi program itu untuk UMKM. Jadi target sasaran untuk Kuburaya dan Pontianak adalah 1.400. Kemarin pun kami udah diundang sama Kominfo Kuburaya untuk sosialisasi program ini. Berjalannya mulai minggu kemarin, Mei sampai November 2022. Jadi pembinaan dan pembimbingannya selama 6 bulan. Selama 6 bulan. Dari bulan apa tadi, Pak? Ini Mei. Kemarin. Dari bulan Mei. Sampai sampai November 2022. Jadi nanti UMKM ini Lutfi dibimbing lah untuk biar bagaimana bisa naik kelas dengan teknologi. Kalau bimbingan saya ini khusus ya, nah, teman-teman silakan pilih saya. Kan ada 7 tuh, silakan pilih saya. Itu silakan pilih saya. Ketik SMS ke sini, ketik Rex Pasi Ferry. Itu saya khususkan yang UMKM yang daftar
fasilitator saya itu saya buatkan satu buah website gratis. Adra. Oh, yang di belakang layar tuh. Daftarkan usahamu tuh ke Bang Ferry. Pontianak kan, Bang? Pontianak dan Kuburaya. Dibuatkan website. Ini kawan saya belakang layar nih, teman-teman. Kalau nanti saya undang ke depan sini lagi. Dia masih malu dia, masih sipu-sipu dia. Dia punya usaha apa? Undangan ya, Cah? Jawab Badriah. Cetak undangan kan? Jadi dia nih Bang punya usaha yang paling setiap dapat orderan tuh sedih, Bang. Karena tiap nyetak undangan tuh saya kapan undangan gitu. Saya lihat orang kalau dapat orderan senang gitu, dia dapat orderan sedih gitu. Beda sama Bang Ferry. Oke Bang, gitu dulu mungkin Bang. Terima kasih banyak nih Bang. Luar biasa. Baru kali ini podcast yang saya memang baru sedikit sih, tapi termasuk narasumber yang asik dia bicara. Jadi dan banyak sekali info yang kita peroleh. Sekali lagi teman-teman, Bang Ferry ini adalah ketua Provinsi Relawan TIK, juga beliau punya bimbingan belajar Yali Communication ya Bang. Nah buat teman-teman yang mau tanya soal terkait apapun itu perkomputeran, website dan lain-lain, nanti bisa klik link di bawah saya lampirkan. Silahkan hubungi Bang Ferry. Dan juga yang UMKM mau daftar naik kelas tadi ya, Bang. UMKM naik kelas. UMKM naik kelas bisa pilih saya ke Bang Ferry, ketik spasi Ferry karena akan dikasih website gratis. Wah itu luar biasa teman-teman. Baik Bang, Masya Allah, terima kasih banyak udah meluangkan waktunya ke sini. Kemarin sebenarnya udah mau datang tapi masih nguras bak Ernaf ya Bang ya. Betul. Jadi ada tanggung jawab yang harus dipenuhi lah. Makasih udah ngeluangkan waktunya habis nguras bak mandi di sana kayak gitu kan. Dan semoga apa yang kita diskusikan ini bermanfaat buat teman-teman pendengar Pahit Baru Podcast. Oke, thank you for watching and see you next video.